ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih, hari ini kami sudah diundang ke acara penyebaran atau pemahaman tentang budaya positif. Dan acara ini adalah salah satu implementasi dari calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu Ibu Novi dan Pak Amir. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmat Allah juga kita bisa berada di lingkungan sekolah ini di hari ini, dan kita juga masih diberikan sehat nikmat, sehat jiwa raga, sehingga kita bisa dapat berkumpul di siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 akan memberikan motivasi dan arahan-arahan tentang modul budaya positif. Selama ini kita bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya khususnya ke peserta didik. Nah, pada hari ini marilah sama-sama teman-teman ya kita dengarkan arahan dan bagaimana cara penerapan kita ke depannya demi kelancaran dan kesuksesannya pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan juga pesan kami kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, semoga penerapan tentang budaya positif ini selalu ada, baik dalam keseharian, dalam nafas, ya, dalam pergerakan kita. Semoga kedepannya pendidikan kita, khususnya pendidikan di SD Menteng Atas 05, terus meningkat dan selalu menorehkan prestasi. Ya, jadi saya juga berharap kepada teman-teman semua supaya juga setelah mendapatkan implementasi tentang budaya positif ini, kita pun bisa lebih maju lagi, khususnya maju dalam mendidik peserta didik kita baik di lingkungan sekolah maupun khususnya di dalam kelas. Tidak banyak yang saya sampaikan, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya. Kita semua berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya sekedar ilmu seperti yang tadi disampaikan oleh Kasih kita, bahwa bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan, tapi kita mengimplementasikannya juga pada pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya adalah pemaparan. Ya, kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni atas waktu dan tempat. Masya Allah ya Bapak Ibu, luar biasa satu minggu ini. Aduh, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih indah Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tiga submateri lagi dari budaya positif. Ya, Masya Allah ya. Baik, tadi SBK-nya sudah bergerak dengan lagu. Sekarang saya sukanya orang yang suka mikir. Jadi silakan Bapak Ibu tebak sebuah kota, nama kota di Indonesia tentu saja, yang mana diambil dari gambar-gambar. Yang pertama, mudah sekali ini. Apa ini? Ini Pak Lubis sekali ini. Ya, Pak Lubis. Silakan Pak Lubis. Sukabumi, betul ya? Kita cek pribuminya. Baik. Dilanjut, kota kedua. Banten. Banten, dari mana Banten? Tulis Bandung, tempat nongkrongnya Buklisnya, PPJ. Banten, dari mana tennya coba? Oh, Benteng, oke. Ini gedung, G-nya dicoret Pak Ardi. Oke. Tapi sekarang terakhir, saya izin Bu Septi menjawab.
Bu Septi still on lagi ya dihadir di sini ya. Still on lagi dari sini. Baik. Terakhir. Ayo, oke. Yang lain tolong diam. Ya, oke. Terima kasih teman-teman juga semua. Lama sekali, Bu Septi. Bu. Karena ya memang kita sedang membutuhkan salah satu kebutuhan hidup kita, yaitu istirahat. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu berkaitan dengan tadi sebagai pengantar tentang kebutuhan, maka untuk yang terakhir sudah ya, bisa lah ya ini apa? Apa ini? Ini apa lagi ya airport, right? Bandar Lampung. Baik gitu ya. Oh ada satu lagi ternyata, the last one. Dapat nih? Jawa Timur. Jawa Timur. Madiun. Oke, yang suka melaut tuh Pak Adli ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah saya sempat singgung bahwasanya kita itu sudah luar biasa lelah di 1 minggu atau 1 minggu terakhir ini. Makanya tadi saya bilang Bu Septi dari bobo, karena memang otak kita setelah tidak sadar kita membutuhkan istirahat Bapak Ibu. Karena begitu lelahnya dengan aktivitas-aktivitas. Oleh karena itu, sebagai pengantar tadi, makanya hari ini saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dari materi yang sudah diberikan oleh Bu Novi tentang hukuman dan penghargaan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Irzi tentang punishment and reward sudah dipahami? Apa dampaknya dari hukuman dan apa dampaknya bagi penghargaan? Bisa positif, bisa negatif, tergantung kita membawakannya sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajar. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua tadi adanya motivasi. Motivasi itu ada dua, ada eksternal dan juga ada internal. Oleh karena itu sekarang kita di 3 materi terakhir adalah akan membawa diri kita untuk menjadi pemimpin pelajaran agar saat kita menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi peserta didik, kita akan mampu membawa peserta didik ke dalam dunia yang berkualitas dan diri yang positif. Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang tidak mau masuk sekolah, terkadang kita hanya berpikiran anak malas, betul ya? Tapi apakah kita paham sekali dengan kebutuhan yang dirasakan atau yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar peserta didik. Setiap manusia, apapun yang dia lakukan, tentu ada tujuan yang hendak dia capai, betul? Ya. Dan untuk mencapai tujuan yang dia hendaki itu, mereka akan berusaha dengan luar biasa, dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Dan ketika orang tersebut mendapatkan apa yang dia capai, sesungguhnya dia hendak ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Dan 5 dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Simple. Kita contoh anak kecil. Punya anak kecil di rumah? Bu Nenek? Ketika anak kecil itu menangis hendak ingin membeli tukang jajan yang lewat di depan rumah, sampai tantrum bahkan. Ada kalimat tantrum, kok anak saya tantrum terus? Betul ya? Kenapa? Dari kelima ini menurut Bu Nenek, karena Bu Nenek anaknya seusia dengan saya ya, 2 tahunan. Menurut Bu Nenek, ketika anak itu hendak ingin membeli mainan, jajanan yang dia inginkan, anak tersebut ingin terpenuhi dalam hal apanya? Ada kan tadi? Mohon maaf, Bapak Ibu. Bu Reni mau? Bu Reni, Bapak. Bu Reni, ya. Oke. Baik, Pak Bin. Ya. Mungkin kalau yang saya rasakan, Ya. Saya punya anak umur 2 tahun, sekarang sudah menginjak 3 tahun. Lebih ke apa ya, keinginannya itu Dari 5 ini Bu Nenek. Dari 5 ini
Dari 5 ini yang mana yang menurut Bu Nen ketika anak itu hendak ingin membeli mic? Apakah penguasaan, ataukah kasih sayang, ataukah kebebasan, atau kesenangan, atau bertahan hidup? Membeli mainan. Mainan itu apa? Hal yang menyenangkan. Artinya anak tersebut ingin memenuhi dari posisi menyenangkan atau kesenangan. Oke, terima kasih Bu Deneng. Baik, kemudian kita sebagai orang dewasa, dari anak bayi langsung saya lempar ke anak dewasa. Kita, Bapak Ardi, Pak Adli yang sudah menikah pun saya sudah menikah, bekerja di sekolah ini. Menurut Bapak Ardi, kita hendak memenuhi di bagian mana? Silakan boleh dijawab. Bertahan hidup, Pak. Alasannya? Karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Terus apa lagi? Apakah hanya untuk tanggung jawab sebagai suami? Tidak. Tapi juga untuk Diri sendiri. diri sendiri. Pak Andi, boleh suaranya Pak Andi? Sama untuk bertahan hidup. Ya. Tadi udah, jangan dicontek. Sesuai dengan keyakinan sudah ada, karena kayak sudah ada, jadi harus mencari kalimat yang variatif. Karena sudah ada Bu, dilarang mencontek, kejujuran, Kasih sayang dan rasa diterima. kasih sayang dan diterima. Jadi Pak Andi ketika bekerja ini, dia ingin disayang oleh istrinya dan keluarganya. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ari dan Pak Andi, luar biasa. Baik Bapak Ibu, betul ya. Nanti Pak Andi akan saya tanyakan. Baik. Bebasan juga bisa ya. Bebasan juga bisa. Ada yang memilih menjadi polisi, tapi kita memilih sebagai guru. Seperti tadi Bu Reni cita-cita dari kecilnya adalah guru. Maka Bu Reni ketika menjadi seorang guru di sini bukan karena tadi bertahan hidup, bukan juga karena kebebasan, tapi karena kebebasan gitu. Karena ada pilihan hidupnya. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Bertahan hidup, apa sih yang ingin dipenuhi oleh kita? Ada 2 sisi. Yang pertama sisi fisiologinya, rasa aman, rasa kenyang, rasa ingin istirahat, fisiologi, yang berkaitan dengan apa? Diri kita. Kemudian ada sisi kedua, sisi biologis. Apa sisi biologis? Makan, minum. Baik, ada simpelnya kayak gini. Saya mencuri makanan Pak Adi. Ketika ditanya oleh Pak Andi, Pak, kenapa Pak Amir mencuri makanan Pak Andi? Terus saya menjawabnya, Pak, saya dari pagi belum makan. Saya sudah gemeteran, terpaksa, ingat, terpaksa, seperti tadi. Bagaimana ya kita ingin semaksimal mungkin ingin mencapai tujuan kita. Tujuan saya adalah kenyang, bertahan hidup dengan cara entah baik entah buruk, dengan cara mengambil makanan Pak Adi. Paham saya sini ya? Jadi itu tentang berbicara tentang bertahan hidup bisa dari sisi positifnya, bisa dari sisi negatifnya. Yang mana kedepannya kita akan belajar kasus ketika anak tersebut ingin memenuhi cara-cara kelima ini, tapi dari sisi yang kurang baiknya atau kurang tepat. Yang kedua dengan kasih sayang dan rasa diterima. Apa sih? Simple. Saya ingin berteman dengan Bu Eni. Bu Eni punya syarat. Saya mah iPhone Mir, kamu mah apa? Samsung. Jadi berteman atas dasar gengsi, circle, pertemanan. Saya yakin kelas 3 SD atau bahkan kelas 1 SD sudah punya circle pertemanan masing-masing. Betul Bapak Ibu? Itu adalah mereka ingin diakui oleh teman-temannya sesuai dengan rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tapi di antara circle-circle di kelas kita, terkadang ada satu anak, 2 anak yang menyendiri. Ini yang akan kita bahas ke depannya sebagai pemantik. Yang ketiga, kebebasan. Apakah ada?
ketika kita sedang belajar di kelas. Bu Septi, udah sibuk di tangkuban aja Bu. Jangan di sekolah. Itu udah paling santer tuh kalimat kayak gitu tuh. Betul ya Bu Septi ya? Ayo Bu, mau hujan, mau badai, mau terik, pokoknya jam olahraga jangan di sekolah Bu, ke tangkuban. Itu adalah mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan tentang kebebasannya. Atau mungkin ada anak di kelas kita, Pak Adi, jangan itu dulu Pak, kita mainan dulu ya Pak. Ada ya? Terkadang anak-anak sedang mencetuskan. Terkadang juga kitanya tidak peka. Bentar dulu apa? Nanggung istirahat. Lupa dengan nanggung, lupa dengan pemenuhan kebutuhan. Sehingga anak akan mencari cara lain untuk menemukan kebutuhan itu. Dan cara lain itu tentu saja tidak yang positif, tentu saja yang negatif. Yang ketiga, kesenangan. Berbicara kesenangan tadi yang sudah saya contohkan dengan anak bayi, anak balita ingin memenuhi kebutuhannya dengan membeli mainan. Bagaimana dengan murid? Apa kira-kira contohnya? Pak, saya kelompoknya dengan Bu Eka aja. Saya nggak mau dengan Pak Lubis. Ada yang seperti itu ya? Ya, milih. Saya pengen dengan ini Pak, ini mah seru Pak. Dan seterusnya. Pak, saya mah ingin berperan menjadi ini saja Pak. Ada anak-anak seperti itu ya. Ingin ditunjuk dan seterusnya. Paham ya perbedaannya? Dan terakhir adalah penguasaan. Ada anak-anak di antara kita ingin diakui keberadaannya sesuai dengan kompetensinya yang sudah dimiliki anak. Ada yang bertanya, saya. Maju lagi Bu Neneng. Makasih Bu Neneng, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Duduk. Ada yang menjawab, saya. Bu Neneng lagi. Dan seterusnya. Akan saya relevasikan dengan Bu Novi tadi tentang penghargaan. Jika bentuk penghargaannya kurang tepat, apa yang terjadi dengan antara saya dan siswa selain Bu Neneng? Cemburu. Artinya Bapak Ibu, punishment and reward akan berkorelasi dengan apa yang akan kita bahas ke depannya. Jangan sampai kita hanya melihat satu kepala saja, melihat satu intelektual kompetensi saja, yang mana kita tidak memberikan ruang komunikasi, ruang ekspresi kepada anak-anak kita. Ya, mohon maaf, katakanlah ABK. Cobalah kali saja dengan pemberian ruang ekspresi seperti itu di kelas, mereka akan tumbuh motivasinya dari internal. Kan itu tujuannya. Bagaimana menumbuhkan motivasi yang tadinya dari eksternal menjadi internal, walaupun berproses, walaupun ada gagal dan ada bangkitnya, dan itu harus dibutuhkan Bapak Ibu. Bahkan ada yang menanyakan pada saya, Pak, maaf tentang rapor, apakah harus nilai rapor itu semester 2 harus lebih tinggi daripada semester 1? Menurut Ibu, secara psikologi anak, tidak. Anak akan ada naik turun ya, betul? Karena ketika anak di ranking 10, katakan sekarang tidak ada ranking, tapi kita tahu sebagai intern guru tahu ketika penyusunan data. Ya, ketika yang tadinya ranking 10 tiba-tiba ranking 1, apakah mungkin? Mungkin. Kita lihat prosesnya. Dan tergantung semua pembawaan kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajar, tidak semerta-merta anak ranking 1 selalu ada di ranking 1. Sepakat ya? Ini salah satu budaya positif Bapak Ibu. Ketika kita memberikan ruang ekspresi hanya itu saja, akhirnya anak-anak yang ada di belakang layar terus-terusan otomatis apa? Pesimis dong. Ayo Hanum ke depan. Enggak apa, malu. Ayo Eka ke depan. Enggak apa, takut. Bahkan ada yang sampai menangis di depan kelas. Oleh karena itu saya sering katakan, ketika ada acara-acara di sekolah, yuk kita beri ruang ekspresi yang merata Bapak Ibu. Mau itu kalah, mau itu menang, ya
kita tujuannya bukan menang dan kalah untuk bukan, tapi memberikan ruang ekspresi kepada anak-anak kita agar semuanya terasa terbagi, merasa oh ternyata guru ini memberikan kesempatan saya nanti gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, tekankan, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Refleksikan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Hirji. Ada kesalahan yang berulang dilakukan oleh peserta didik, nanti akan ada hukuman. Pertanyaannya simpel. Siapa yang salah, gurunya yang tidak memberikan kesempatan kebutuhan kepada peserta didik, atau anaknya yang hendak ingin memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia? A atau B? Gurunya. Iya kan? Karena kita kurang memberikan ruang ekspresi kepada anak, ruang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, sekali lagi saya tanyakan, ketika anak itu melakukan kesalahan berulang, berarti mereka sedang mencapai tujuannya dengan cara yang negatif. Salahnya kita adalah kita tidak menanyakan motivasinya apa melakukan hal seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada cerita kasus tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, simak dialognya. Nanti Bapak Ibu tebak 4 kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi oleh sang anak. Kali ini saya akan meminta tolong Pak Ardi dan Pak Adli di bawah saja Pak, gak apa-apa ya. Ibu simak pernyataan narasinya. Nanti Ibu tebak itu anak di sini saat ini yang diperankan oleh Pak Adli dan mamahnya, bapaknya, ayahnya yang akan diperankan oleh Pak Ardi. Jadi simak ya, ada 4 kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh sang anak, yaitu di sini adalah Pak Ardi. Silakan. Ya Allah, kenapa kamu kok sedih sekali baru pulang sekolah? Ibu guru bilang aku nggak boleh bersenandung kalau sedang belajar. Katanya harus tenang. Kan nggak seru kalau begitu. Oh ya sudah, sekarang kamu ganti baju dulu, lalu makan, terus istirahat dulu ya. Iya. 1, 2. Tes. Aduh, kenapa kamu? Kok kamu seperti murung begini pulang sekolah? Hari ini ibu guru tidak menyapaku. Padahal kan hari ini aku pakai sepatu baru. Oh, begitu. Ya sudah, sekarang ganti baju dulu. Lalu jangan lupa habiskan makan siangmu. Setelah itu istirahat ya. Siap, Pak De. Itu kedua. Sekarang kasus ketiga. Kamu baru pulang. Kenapa wajahmu? Sepertinya kamu sedih sekali. Aku sebel. Tadi gambar aku jelek. Malahan bapak gurunya malah nunjukin ke teman-teman aku. Kan aku malu. Oh begitu. Ya sudah, kalau seperti itu ganti baju dulu, lalu makan siang. Sudah ada makan siang di meja. Siap, Om. Ayah. Yang terakhir, 4. Ayah baru nih sama aku dah. Ayah baru. Terakhir, eyang. Ya Allah, kenapa wajahmu? Kamu habis nangis pulang sekolah. Kamu bosan belajarnya begitu-begitu aja. Nggak didengerin bu gurunya. Oh, ya sudah, kamu tidak usah nangis lagi. Sekarang ganti baju, lalu makan siang dulu. Setelah itu istirahat. Ya Pung Juli. Siap, Pak. Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Ardi dan Pak Adli, luar biasa. Di sini dulu Pak, gak apa-apa. Jangan dulu kan. Baik, tadi ada 4 kasus. Masih ingat kasus pertama yang mana kata kuncinya?
Bersenandung, menyanyi-nyanyi ketika sedang dalam pembelajaran. Yang kedua, memakai sepatu baru tidak ditegur oleh gurunya. Yang ketiga, menggambar lalu gambarnya jelek kemudian diperlihatkan ke depan kelas. Yang keempat, bosan dalam belajar. Baik, udah ketebak pasti. Boleh ya suaranya Bu Hanum. Bu Hanum, kasus 1 dari keempat pemenuhan kebutuhan manusia manakah yang hendak dipenuhi oleh Pak Adli? Bersenandung. Tadi ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Kebebasan. Yang lain bisa berpendapat atau alasannya kenapa kebebasan? Di mainnya di depan mulut, mohon maaf. Ada anak-anak yang suka, misalnya dia lebih paham dengan Ketukan nada. Jadi atlet party apa namanya? Perkusi ya. Jadi menurut Bu Hanum itu tentang kebebasan. Menurut Irji, Pak Irji ya. Ya terima kasih Pak Ardi sudah membantu saya. Iya ya. Menurut Pak Irji dari keempat tadi, kalau menurut Bu Hanum tadi kebebasan. Menurut Pak Irji dari keempat kebutuhan pemenuhan manusia apa? Kesenangan. Yang lain kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Sama seperti halnya bermain tadi, mainan yang sudah saya contohkan. Menyanyi itu adalah suatu kesenangan anak, betul ya? Makanya untuk kasus yang pertama nilai atau kebutuhan yang hendak diberikan adalah kesenangan. Yang kedua, kasus yang kedua tentang menggunakan sepatu tapi tidak ditegur atau disapa oleh gurunya. Bu Ningrum mohon izin, Bu Ningrum pendapatnya. Ada 4, bebas nggak apa-apa. Menggunakan sepatu tapi tidak ditegur. Ada kasih sayang rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan. Menurut Bu Ningrum yang mana? menurut saya adalah kasih sayang. Oh, kasih sayangnya lembut sekali. Ya, karena anak disayangi. Kalau dosen dicintai mahasiswanya boleh Bu? Oh, boleh. Agak jauh ya. Agak jauh. Baik, terima kasih Bu Ningrum. Betul ya Bapak Ibu, sepakat ya. Ketika anak tidak ditegur karena perihal kecil, itu bisa menjadi masalah ternyata buat anak-anak. Atau mungkin ketika kita punya pasangan gitu, sudah dandan cantik-cantik untuk suaminya, tapi kagak dilirik sama suaminya, itu pun menjadi hal tentang rasa cinta dan kasih sayang. Baik, betul ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin pendapatnya Bu Ella. Boleh Bu Ella? Tadi kasusnya menggambar, gambarnya kurang bagus lalu diperlihatkan ke depan kelas teman-temannya. Jadi gambarnya bagus jelek nih. Kemudian gurunya ambil, kemudian ini loh gambarnya Amir tidak bagus, seperti itu. Itu ya malu dan sebagainya. Apa ada kesenangan, ada rasa cinta diterima, ada penguasaan, ada kebebasan. Menurut Bu Ella dari 4 itu yang mana? Kebebasan ya. Kebebasan. Harusnya kan anak-anak bebas. Oke. Menggambar apa saja bebas. Betul. Sesuai kreasi mereka, sesuai kemampuan mereka. Baik. Terima kasih Bu Ella. Pak Lubis. Menurut Pak Lubis. Iya. Gambarnya tidak kurang bagus, kemudian diperlihatkan ke Cinta kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Oke. Bu Neneng. Bu Neneng. Sekalian yang biar dekat. Bu Eninya sedang fokus. Tadi mau nunjuk Bu Eni mungkin. Sama sih Pak. Ya. Rasa diterima dan kebebasan. Kebebasan. Oke, terakhir Bu Eni ya. Terakhir Bu Eni, nanti saya jelasin. Ya Bu Eni. Menurut Bu Eni pendapatnya apa? Dia merasa tidak dihargai hasil karya. Berarti rasa cinta tidak dihargai. Berarti kalau kata tidak dihargai itu larinya kemana?
Itu udah betul loh, tidak dihargai udah betul. Larinya dari 4 kebutuhan dasar itu kemana? Kebebasan berekspresi. Berekspresi. Baik, terima kasih Bu Edi, tepuk tangan untuk semuanya luar biasa. Baik Bapak Ibu, tentang kompetensi yang tidak diakui, ingat, menggambar itu kompetensi. Iya kan? Iya kan? Menggambar, berpuisi, menendang bola itu kompetensi kan? Kalau tidak diakui larinya ke yang tadi saya sebut di awal, penguasaan. Betul Bu Edi, tentang penguasaan. Ketika Pak Adli sudah menjadi juara 1 guru berprestasi Jakarta Selatan, tapi sampai sini Pak Adli hanya membuat banner aja. Itu kan berarti tandanya masih ada kebutuhan tentang penguasaan. Kata Pak Adli, saya bisa loh lebih dari ini. Gitu loh maksudnya. Ya. Yang terakhir tadi apa ya maksudnya? Bosan, lari-larian loh. Gampang tuh ada kata bosan. Bu Eka, mohon Bu Eka. Bosan. Kalau bosan menurut saya itu kebebasan. Alasannya? Anak dalam proses selama kegiatan itu mungkin ingin kegiatan yang lain ya Pak ya. Jadi kebebasan, dia kurang merasa bebas kalau Betul. saya seperti itu. Betul. Yang lain bagaimana? Sepakat? Setuju dengan jawaban Bu Eka? Setuju ya? Betul. Jawabannya adalah kebebasan. Mungkin ketika di kelas anak-anak tersebut tidak dialokasikan, diakomodasi kegiatannya untuk berekspresi. Sekali lagi, kemarin kita sudah belajar tentang gaya belajar anak, audio, visual, dan kinestetik. Terkadang anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik lah yang menurut kita nakal, tidak bisa diem, lari-larian dan sebagainya. Padahal kitanya sendiri kurang mengakomodasi kegiatan proses pembelajarannya di kelas untuk mengakomodasi gaya belajar anak yang kinestetik. Jadi anak-anak sekali lagi tadi apa? Ketika dia tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan cara positif, maka mereka akan mendapatkannya dengan cara negatif. Seperti itu. Terima kasih Pak Adli dan Pak Adi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Adli dan Pak Adi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dunia berkualitas. Apa sih korelasi dari semuanya yang sudah disampaikan oleh Bu Noti dan tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas dunia seperti apa sih? Orang-orangnya deh, vibe-nya positif ya enggak? Enak saat bercanda, saat bekerja sama, saat berkolaborasi, nyaman ketika ada di situ. Itu kan dunia berkualitas ya. Baik. Dr. William Glasser menyebutkan ketika kita ingin mencetak foto pada momen tertentu, apakah kita akan mencetak semua foto yang ada di HP kita? Alasannya, Bu Septi. Ketika Bu Septi sedang jalan-jalan di Bandung kemarin di Mimo Highland, apakah semua dipakai menjadi status WA semua? Tidak. Alasannya? Cuma katanya momen-momen yang tertentu aja. Momen-momen yang spesial bukan? Betul nggak? Harus semuanya dicetak. Baik, terima kasih. Yang baru menikah itu semuanya spesial. Tapi tentu saja ketika dicetak akan dipilih prewednya bagaimana, gayanya bagaimana dan seterusnya. Betul ya? Silakan Pak Ardi. Ya betul Pak. Pasti kita akan memilih foto Terbaik. yang terbaik, terus yang memiliki momen yang pas, baik, bagus, di antara yang terbaik. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk dunia berkualitas tidak ada patokan baku. Masing-masing punya rasa. Masing-masing punya vibe-nya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan baku. Ini loh yang paling keren buat kita, iya, buat mereka belum tentu. Itu dunia berkualitas. Baik, kita lanjutkan. Dunia berkualitas isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal
saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang paling bermakna. Jelas ya? Dunia berkualitas juga sifatnya lebih unik dan personal. Tidak bisa dipaksakan, seleranya jelek. Seperti simpel, Iqbal Ramadan, Rifki Febian, sekarang gayanya etis, pakai baju gombrang, ya. Tapi buat orang-orang yang stylenya modernisasi, kumel, iya kan? Itu kan tidak bisa kita paksakan Bapak Ibu. Style kita ya style kita, gaya kita ya gaya kita. Tidak boleh ada orang yang memaksakan gaya kita. Betul ya? Mau gaya belajar mau seperti apa, Bu Ningrum mau seperti apa, Bu Reni mau seperti apa. Walaupun gurunya kelas 1, materinya sama, tapi style mengajarnya tentu berbeda. Karena kita manusia, bukan robot. Logaritmanya tidak disetting untuk sama. Itu sunnah Rasulnya seperti itu. Yang ketiga, tidak perlu terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Jadi tidak, harusnya seperti ini, harusnya seperti tidak. Itu hak Anda, hak Bapak Ibu guru semua. Baik, dilanjutkan Bapak Ibu. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ada satu kualitas mereka yang menurun menurut saya. Apa itu? Berkreatif. Bapak Ibu ketika melihat anak-anak kecil, ada mobil bisa terbang, kereta bisa terbang, tapi ketika dia SD, hal tersebut tertutup begitu saja. Seolah-olah hal yang tidak mungkin kereta terbang, seolah tidak mungkin mobil terbang. Pernah saya sampaikan di kelas Bapak Ibu. Pernah nonton film Doraemon? Yang di movie-nya bagaimana ada alat-alat yang mungkin saat ini kita tidak terpikirkan. Pun sama. Apakah HP terpikirkan ketika zamannya Insinyur Soekarno? Tidak. Ini yang harus kita gali. Bagaimana caranya murid-murid kita terbangun untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat mewujudkan kehidupan dunia yang berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, memerdekakan tadi apa kata Bu Novi? Menuntut kodratnya, mengarahkan, meneladani kalau kata Bu Eni. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kita balik lagi, saya akan korelasikan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hirsi. Pak, anak murid saya sering melakukan tindakan-tindakan tidak baik yang berulang-ulang. Mungkin ketika dalam penyelesaian kasusnya hanya sebatas konsekuensi saja dan hukuman saja tanpa adanya pemahaman inti kenapa kita harus melakukan nilai-nilai kebajikan itu. Contoh tadi, menggunakan motor ada razia, maka kita pakai helm. Naik motor tidak ada razia, maka kita tidak pakai helm. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menurut saya akan mengurangi standarisasi dunia berkualitas. Karena masih tahapannya eksternal, bukan untuk keselamatan dirinya, bukan untuk menghargai dirinya. Bahkan kalau misal ada, mohon maaf di jalanan, naik motor, tapi helmnya ditaruhnya di sikut, maka akan saya langsung katakan, oh mungkin dia sudah pindah, otaknya ada di sikut. Kalau saya katakan seperti itu, karena mungkin sikutnya akan lebih sangat berharga daripada isi kepalanya. Seperti itu kalau saya katakan. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Kemudian ada juga orang naik motor sambil merokok. Pernah melihat? Menurut Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebajikannya bagaimana? Tidak ada rasa menghargai, saling menghargai antar pengendara. Pun mungkin Bapak Ibu langsung mungkin
berinteraksi langsung dengan orang-orang seperti itu di jalanan. Tiba-tiba abu rokoknya ada di mata kita. Apa rasanya? Menegur takut, nggak ditegur sakit. Ketika ada kita ingin menegur, kita juga akan bingung. Siapa yang akan menemani saya? Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus membangun interaksi yang positif sehingga kita mampu memberdayakan dan memerdekakan murid untuk mencapai dunia yang berkualitas. Dan untuk mencapai dunia berkualitas Bapak Ibu, ya ini akan berkelanjutan. Kita ada 5 posisi kontrol seorang pendidik. Yang pertama, ada posisi penghukum, simple dan sangat nyata di hadapan kita dan sering kita lakukan Bapak Ibu di kelas. Setuju? Karena apa? Karena anak itu yang tadi Pak Jika dilakukan secara berulang-ulang. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ini lagi. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, kamu mau bikin Pak Amir kecewa, nggak sayang sama Pak Amir. Itu kalimat-kalimatnya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Mungkin yang guru-guru muda kali ya akan ada di posisi teman. Tapi akan ini juga bersinggungan juga gitu, tidak hanya di satu posisi, tapi terkadang ada di posisi A dan posisi B gitu kan. Yang keempat ada posisi pemantau dan kelima ada posisi manajer. Lalu akan saya ciri-ciri dari setiap posisi seorang guru dalam setiap posisinya. Yang pertama, ciri-ciri sebagai penghukum. Tadi sudah disimak oleh Bu Novi, menghati, menunjuk, berkata kasar, ini cirinya. Menyakiti secara fisik gitu ya, memberikan hukum. Kemudian yang dikatakan guru pada posisi penghukum, patuhi aturan saya atau kamu akan saya hukum. Selalu saja kamu yang kena masalah, keluar kamu dari kelas, selalu bikin masalah saja. Lalu Bapak Ibu, apa dampaknya jika ketika kita menyelesaikan masalah kasus anak dengan cara pada posisi ini? Maka dampaknya yang pertama, menjadi pribadi yang pendendam. Ingat Bapak Ibu, ketika mungkin Bapak Ibu sudah lihat di berbagai platform digital, ketika ada seorang ayah memboncengi anaknya, kemudian ada masalah di lalu lintas, kemudian sang ayah ini mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada orang tersebut, sang pengendara yang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh sang anak dengan teman-temannya? Akan meniru kata-kata kasar yang disampaikan oleh sang ayah. Karena bagaimanapun anak itu adalah peniru tulen Bapak Ibu. Jadi korban daripada korban itu adalah anak Bapak Ibu. Kemudian akan membenci gurunya atau yang menghukum tersebut. Awas saja, dendam, ada rasa dendam di sana. Yang ketiga adalah sulit dalam mengembangkan potensi pada diri murid. Bagaimana dia mau mencoba mengembangkan potensinya pada kondisi di mana dia tidak nyaman dalam mengeksplor potensinya. Akan sulit Bapak Ibu. Paham ya? Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Oke. Cirinya bagaimana sih? Cirinya bernada cenderung melembut, tidak membentak. Kata-katanya menyalahkan murid. Kamu ini, nah gitu. Ya, tapi tidak membentak. Kemudian guru merasa menderita akibat ulasan anak. Kamu ini Omar, kamu ini Amir, selalu saja membuat salah. Nanti ibu ditegur, nanti bapak ditegur oleh kepala sekolah. Mau kayak gitu, nah kayak gitu. Ya, kemudian apa sih dampaknya Bapak Ibu kepada sang anak? Yang dikatakan dulu ya, kamu senang sekali buat ibu kena tegur kepala sekolah, nah, gitu ya. Yang kedua, sudah berapa kali coba ibu nasihati kamu? Yang ketiga, bagaimana ini jika orang tua kamu tahu masalah kamu ini? Nadanya melembut, tapi merasa bersalah. Kemudian apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya adalah anak menjadi pribadi yang selalu merasa gagal Bapak Ibu. Salah lagi gitu ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang rendah diri, bukan rendah hati Bapak Ibu. Rendah diri itu minder. Rendah hati itu tidak sombong sederhana. Yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosialnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Yang ketiga adalah posisi teman. Apa ciri-cirinya? Bernada ramah, yang tadi sudah saya sampaikan. Ini biasanya oleh guru-guru muda gitu, yang dekat dengan usianya tidak terlalu jauh dengan sang anak. Bernada ramah. Kemudian katanya cenderung bergurau, tapi tetap dalam konteks sedang menyelesaikan masalah. Yang ketiga, murid merasa nyaman dengan komunikasi yang terjadi. Nyaman gitu, karena gurunya mengajak berkomunikasi dengan hal yang, oh ini teman saya gitu. Ya. Baik, lalu apa dampaknya? Oh, yang dikatakan guru terlebih dahulu. Kamu bisa kan besok datang lebih pagi sambil senyum. Kemudian, ayo, ingat kan nasihat ibu di kelas? Yang ketiga, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan ulang lagi ya. Beda ya Bapak Ibu, setiap intonasi yang disampaikan. Baik, yang keempat Bapak Ibu, dampaknya. Dampaknya masih apa sih? Dampak daripada posisi kontrol sebagai teman. Yang pertama, masih adanya faktor ketergantungan dari orang lain. Mungkin itu sesuai atau bisa efektif dengan A, guru A, tapi bisa juga tidak efektif dengan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang kurang mandiri karena selalu terus-menerus dinasehati, diingatkan, diingatkan. Yang ketiga, berperilaku baik namun hanya kepada orang tertentu saja. Itu dampak dari posisi kontrol sebagai teman. Dan yang diharapkan sebagai guru itu setidaknya ada dua posisi, setidaknya pemantau dan manajer. Mungkin agak sedikit berat, tapi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Posisi pemantau. Posisi pemantau ini cirinya adalah mengandalkan data dan penghitungan untuk mengontrol atau mengingatkan konsekuensinya. Yang kedua, suaranya datar, tidak marah dan tidak bercanda, serta tercipta identitas diri positif. Jadi kayak sebagai HRD dengan pegawai gitu. Nadanya seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah guru pun mengawasi murid terhadap konsekuensinya yang dijalankan. Contoh yang dikatakan dulu ya. Yang dikatakan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Iya Pak, saya mencontek. Lalu kamu mau apa gitu? Kamu tahu peraturan sekolah? Iya Pak. Keyakinan kelas kita itu, kita harus mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian, apa kamu tahu yang kamu lakukan sebagai bentuk konsekuensi tindakan kamu ini? Iya Pak, nanti saya kalau sesuai keyakinan kelas, saya akan melakukan tindakan A. Nah, ketika dia menyampaikan tindakan A itu, kita harus mengawasi untuk meyakinkan apakah konsekuensinya dilaksanakan atau tidak. Ini pemantau Bapak Ibu. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah murid akan perhitungan terhadap peraturan. Akan, oh ini mah tulisannya cuma 2 lembar, oh ini mah hanya piket. Jadi permainan konsekuensi. Kemudian menjadi pribadi yang belum memahami nilai kebajikan yang utuh. Yang ditujunya itu apa ya sih? Intinya itu apa sih? Yang terakhir adalah belum sebetulnya mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu. Cirinya bagaimana? Sama, suaranya tidak emosional, tidak tinggi dan tidak terlalu ramah. Tercipta identitas diri yang positif, serta guru memberikan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Jadi kalau tadi pemantau dengan data-data hukuman, kalau ini lebih kepada bagaimana motivasi internal anak tumbuh dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Lalu apa yang dikatakan oleh sang guru kepada sang murid? Apa kamu mengetahui keyakinan kelas yang ada? Jika kamu mengetahui, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki sikapmu ini sesuai keyakinan kelas yang ada? Jadi itu. Lalu apa dampaknya? Murid mampu merefleksikan tindakannya menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab yang lahir atas motivasi internalnya, mampu memecahkan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan bijak. Baik, itulah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan di sini saya ingin sekali satu saja simulasikan mana murid, mana guru, lalu mana yang ingin dijadikan simulasinya, apakah posisi pemantau atau posisi manajerial. Boleh Bapak Ibu yang bersedia? Pak Lubis mungkin ya, Pak Lubis bisa bantu saya di sini. Yo, Pak Lubis, saya langsung contohkan bagaimana caranya menjadi seorang guru yang manajerial. Kasusnya apa Bapak Ibu? Kasusnya apa? Misal Pak Lubis ini adalah murid yang telat, oke. Yang telat tapi yang dilakukan berulang
kali. Katakanlah ini adalah yang ke-9 kali dia telat datang ke sekolah. Iya banyak lah ya. Banyak. Baik. Datanglah Pak Lubis. Lubis. Iya Pak. Kenapa datangnya telat nak? Tadi aku tidurnya kemalaman. Dan Lubis tahu peraturan sekolah itu apa dan apa saja? Gak tahu. Kira-kira dari berbagai banyak peraturan di sekolah, Lubis ini sedang melanggar peraturan yang mana? Nah, Apa ya? Aku nggak tahu Pak. nggak tahu. Sekarang jam berapa nak? Tahu tidak? Tidak bawa jam ya? Baik, Bapak kasih tahu ya nak. Sekarang itu pukul 06.50 nak. Masuk ke sekolah pukul jam berapa nak? 06.30. 06.30. Artinya Lubis itu sudah terlambat berapa menit nak? Berapa ya? 50 dikurangi 30 berapa nak? 20 menit. Artinya Lubis ini sedang melanggar peraturan sekolah tentang kedisiplinan waktu. Ya, baik. Pak Amir boleh bertanya? Boleh. Kenapa sih kok bisa tidurnya kemalaman? Aku kasihkan main game Pak. Kasihkan main game. Kalau orang tuanya pernah menegur Lubis ketika di rumah? Aku abaikan. Aku abaikan. Sebaiknya kalau ada nasihat dari orang tua dan itu baik untuk Lubis harus bagaimana? Mendengarkan, lalu melakukan. Lakukan lagi. Kalau itu menurut Lubis itu baik atau tidak untuk menjadi sosok yang sukses sebagai murid atau sebagai anak yang baik yang patuh kepada orang tua? Tidak baik. Sekarang Lubis kira-kira agar tidak terlambat Lubis harus bagaimana nak? Mungkin tidurnya jangan terlalu malam. Dan berpesan kepada orang tua untuk membangunkan lebih pagi. Baik, terima kasih dan bertangan untuk Pak Lubis. Jadi di sana Bapak Ibu terlihat jelas ya, seorang guru terus membimbing motivasi internalnya. Ketika ada jawaban-jawaban yang mungkin agak sedikit menyeleneh, sabar dulu. Terkadang kita karena terlalu lelah, ini lagi, kata sabar itu sedikit kita singkirkan dari kepribadian kita. Tapi itulah tantangannya Bapak Ibu. Kita harus sabar untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Pak Lubis. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Baik, dalam segitiga restitusi ini merupakan suatu pendekatan penerapan disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Pendekatan ini mendorong komunikasi positif baik yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar tercipta murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik. Oke. Baik. Menstabilkan identitas, apa sih tujuannya dan bagaimana contoh kalimat yang disampaikan? Menstabilkan identitas, tujuannya apa? Agar anak itu yang merasa bersalah dan melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas itu bukan menjadi sosok dia saja yang salah dan dia adalah sosok pribadi yang gagal. Itu tujuannya. Jadi kita membangun bahwa bukan kamu saja loh yang pernah melakukan hal seperti itu, pun mungkin bapak waktu kecil, bu waktu kecil juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah bukan kamu saja kok yang pernah melakukan hal ini, yang lain juga pernah. Jadi besok bisa ya diperbaiki lagi. Ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Agar dia mengkontekstualkan nilai-nilai kebajikan dengan kenyataan. Sesuai tidak sih apa yang dilakukan dengan peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati? Itu tujuannya. Kemudian bagaimana contoh kalimat yang disampaikan? Contoh kalimatnya, nah, gitu ya tadi ya. Bersyukur kamu tadi tidak memukul. Kamu sudah hebat, emosinya bisa dikontrol lagi. Gitu ya. Atau anak-anak tadi sudah melakukan apa? Iya bu, saya telat. Gitu ya. Iya bu, saya membuang sampah sembarangan. Nah itu validasi tindakan salah.
Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi sudah ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, itu adalah rangkaian restitusi. Apakah ada di antara Bapak Ibu ingin mencoba 3 pertanyaan saja? Validasi tindakan, identitas, lalu keyakinan, menanyakan dengan keyakinan. Ada? Tadi yang sudah saya coba. Bu Dewi, boleh Bu Dewi? Bu Dewi jadi gurunya, saya jadi muridnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tadi kan gampangnya seperti ini. Kalau yang stabilitas bukan kamu saja kok nak yang pernah telat gitu. Untuk yang validasi tindakan, coba Amir, tindakannya apa saja yang sudah dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga, apa nilai kesepakatan yang dilanggar oleh Amir gitu. Tapi nanti diimprovisasi oleh Bu Dewi. Boleh Bu Dewi? Sekarang kita pilih kasus. Kasusnya mau apa Bapak Ibu? Ngobrol di dalam kelas. Amir adalah anak yang sering berbicara ketika gurunya berada di depan kelas. Baik. Sekarang Bu Dewi gurunya, saya muridnya. Iya Bu. Kamu setiap saya menjelaskan ngobrol ya. Iya Bu, ngantuk Bu. Tidak bagus nih seperti itu. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Baiknya kalau beliau sudah menekankan, kamu dengarkan dengan baik. Baik Bu, nanti saya akan coba ya Bu lain waktu. Nanti Sarah mencoba siswa yang menghargai guru Bu. Banyak ya yang suka mengobrol kalau beliau sudah menjelaskan. Makanya kadang-kadang tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Iya Bu, mohon maaf. Sudah? Ada lagi? Iya, harusnya bagaimana? Seharusnya Amir dan anak-anak semua mendengarkan setiap ada orang bicara. Apalagi orang yang lebih tua dari kita. Kita dapat menangkap atau memahami pembicaraannya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan dong untuk Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu, dari apa yang disimulasikan oleh Bu Dewi, apakah sudah tepat atau belum? Oke Bu Reni, belum tepat. Karena belum tepat karena tidak membuat anak menemukan apa kesalahannya. Jadi harusnya maksudnya guru memberi stimulasi rangsangan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana anak berpikir dan mengetahui apa kesalahannya. betul, terima kasih Bu Reni. Tepuk tangan untuk Bu Reni, luar biasa. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Apa yang terlewat atau apa yang kurang tepat? Selain tadi Bu Dewi kurang memberikan pertanyaan pemantik agar anak dapat bernalar kritis dan menemukan apa kesalahannya dan apa yang harus dilakukan. Ada Pak Adli? Tadi masih ada yang belum memberitahu kalau yang membuat salah tuh seperti itu bukan kamu saja, ada juga yang Tadi sudah sebenarnya sudah. Yang lain enggak, maksudnya Bu Dewi menyampaikan itu maksudnya. Ya. Memberikan keyakinan berarti ya? Ya, menanyakan keyakinan. Harusnya bagaimana untuk memperbaiki lakunya di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan. Terima kasih Pak, tepuk tangan untuk Pak Ali. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ke depan menjalankan semua rangkaian budaya positif secara bertahap Bapak Ibu. Karena memang tantangannya luar biasa. Sekali lagi, tadi yang sudah ditulis diagram Venn yang ditulis oleh Bu Novi. Yang pertama ada peraturan, lalu ada yang bulan, keyakinan, kemudian kebiasaan, yang terakhir ada budaya. Pendidikan adalah mewujudkan budaya. Pendidikan yang kurang baik akan melahirkan budaya tidak baik. Bahkan kita sudah pernah mendengar, jagalah
hatimu untuk mengontrol pikiranmu. Jagalah pikiranmu untuk mengontrol lisanmu. Jagalah lisanmu untuk mengontrol tingkah lakumu. Jagalah tingkah lakumu untuk mengontrol kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu untuk mengontrol kebiasaan habit kamu. Kemudian yang terakhirnya, jagalah habit kamu, kebiasaan kamu untuk mengontrol masa depanmu. Itulah penutup dari saya. Semoga kita mendapatkan manfaat yang besar pada pertemuan kali ini. Baik Bapak Ibu, saya buka teknik pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin Bu Septi ingin bertanya, tadi sudah WA saya, Pak saya ingin bertanya. Saya belajar dari Pak Andri, bukan seperti ini. Asli. Iya, saya belajar dari Pak Andri, jadi saya harus terangkan. Dan Bu Bisa juga mencontohkan seperti itu. Akhirnya, saya pun melakukan hal yang sama, gitu kan. Iya, boleh menanggapi yang jika ia tidak ingin bertanya, atau mungkin hal baru apa yang didapat pada pertemuan kali ini pun tidak apa-apa. Sebagai bentuk apresiasi saja. Yang didapat, hal baru apa sih yang didapat Bu Septi kalau tidak ingin bertanya? Ya, silakan Bu Septi. Baik, terima kasih Pak Amir atas kesempatannya saya untuk Sama-sama. pesan-pesannya untuk hari ini. Penjelasannya sudah cukup baik dan saya banyak sekali ilmu-ilmu yang baru ya. Contohnya, budaya positif dalam pembelajaran ya. Dan saya sudah tahu juga bagaimana apa tadi kebutuhan, oke. Sebagai manusia kita ada 5 ya. Ada 5, betul. Dan itu yang lebih penting ternyata itu adalah sebuah primernya gitu kan. Betul. Tahan hidup, kesenangan, kebebasan, itu semua itu adalah sifat manusiawi. Betul. Itu kita harus sangat-sangat mengerti, seperti itu kan sensitif. Ketika kita sudah paham, sudah peka, jadi anak juga bingung kan, Ya. mau memahami itu hal yang kecil sekali, sepele sekali Ya. gitu kan, kayak tadi kayak nggak diakui, tidak Ya. dianggap, itu hal yang sepele gitu. Cuma kita harus peka dan Sangat peka. Itu aja sih buat Ya, saya. jadi hari ini belajar bukan hanya laki-laki yang peka, tapi pun perempuan harus peka. Ya, guru banyak sekali ilmunya ya, ibu harus Iya. peka, harus sensitif, harus lihat mana yang berbakat, mana yang kurang, atau yang kayak sudah kayak bermasalah hidupnya Iya. atau seperti apa, kan kita bisa lihat dari perilaku mereka. Baik, terima kasih. Ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Baik, tepuk tangan dong untuk Bu Septi, luar biasa. Oke, kedua dan terakhir mungkin tadi ada yang ingin bertanya. Oh, Bu Hanum bertanya tadi saya juga. Bu Hanum. Iya, Bu Hanum. Bu Hanum tadi ingin bertanya tentang 3 materi yang sudah disampaikan. Baik itu tadi ada 5 posisi kontrol guru, ya. Kemudian ada kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Katanya sih Bu Hanum ini menanyakan salah satu di antara itu. Silakan Bu Hanum. Saya mau bertanya. Ya. Ketika ada murid kalau dikasih tahu nih, Ya. udah baik-baik tapi Baik. anaknya ngeyel. Betul. Kayak misalnya Ya, pokoknya itu ya. Pokoknya ngeyel dan diulangi lagi kesalahan-kesalahannya, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Hanum, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita memberikan pemahaman kepada anak itu tujuannya apa? Kepatuhan atau pemberian rasa sadar terhadap motivasi dirinya. Yakin, selama ini kepatuhan atau menciptakan rasa sadar dan tanggung jawab pada dirinya. Kepatuhan kan? Alhasil apa yang sudah saya sampaikan? Akan terus diulang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi, karena motivasi dari dalam dirinya belum terpenuhi, belum terbentuk. Akhirnya bentuk-bentuk kesalahannya terus diulangi karena mungkin kebutuhan yang sudah tadi saya sampaikan belum terpenuhi oleh sang peserta didik atau murid. Begitu Bu Hanum. Bagaimana Bu Hanum? Masih ada yang ditanyakan lagi? Boleh? Sudah cukup? Atau mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Pak Yud sih tadi, Pak saya bisa Pak menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Hanum. Baik, dari kacamata agamanya.
Baik, bagaimana Pak Hirji? Setelah tadi Pak Hirji kan menjawab hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Untuk yang sudah dipelajari selama ini, apakah ada hal side baru? Sudah Bu, 1 abad kemarin. Terima kasih Pak Amir karena dijebak ya. Ini menanggapi yang dikatakan oleh Bu Hanum, ada anak yang Ya, sama pertanyaan dengan Pak Hirji atau Bu Novi tadi. Tapi yang sekarang menjawab adalah Pak Hirji. Itu kan tadi sudah dijawab. Bagaimana tanggapan Bapak dengan materi yang sudah disampaikan? Ya, dari Bu Novi sampai ke saya terakhir. yang saya rasakan ketika menonton atau menyimak pembahasan dari Bu Novi dan Pak Amir sangat-sangat luar biasa pastinya. Dan juga saya baru ngeh karena mungkin saya anak bawang gitu ya bisa dibilang. Tidak, tentu saja tidak. Semua itu dalam proses belajar, Bapak Ibu. Termasuk saya pun masih dalam proses belajar. Tidak ada yang perfect, Bapak Ibu. Ini semuanya proses. Iya. Jadi sangat-sangat membantu dan juga bisa membuat saya belajar lebih baik lagi ke depannya dan tidak langsung apa-apa diomelin, tapi ada pendekatan yang membuat anak tersebut lebih motivasi dan juga bisa lebih baik dengan sadar diri sendiri itu salah gitu. Iya. Dari gurunya yang kasih tahu kamu salah, besok harus seperti ini ya, diperbaiki ya, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Edi. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara dari Kebajikan Universal sampai yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itulah semua rangkaian materi-materi yang semoga kedepannya dapat kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih dari saya kembalikan lagi ke Bu Reni selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada untuk Pak Amir yang telah memaparkannya. Masya Allah, Bapak Ibu hebat yang sampai dengan saat ini masih tetap bertahan ya di sini mendengarkan dari pemapar-pemapar hebat kita. Insya Allah Ibu Novi dan juga Pak Amir bisa mengikuti jejak guru-guru penggerak kita yang telah menjadi guru penggerak. Wah, Ini berat kok. ya. Kok dari Pak Adi yang duduk kayaknya connect nih apa yang saya sampaikan. Baik, sebagai penutup dari kegiatan pemaparan yang sangat luar biasa ini, izinkan saya menyampaikan pantun, boleh ya? Pantun yang terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan, ya. Si Dilan minum jamu. Minum jamu sebelum makan. Jangan jadikan pemaparan ini sekedar ilmu. Tapi ayo kita implementasikan. Ya, jadi kita berjanji semua ya, insya Allah dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Novi, oleh Pak Amir, itu menjadi suatu modal yang besar bagi kita untuk melangkah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin saat ini kita belum berkesempatan untuk menjadi CGP, tapi insya Allah dengan mengikuti desiminasi ini seperti ini terus kita menjadi tertarik dan mudah-mudahan terutama kepada guru-guru muda insya Allah bisa tertarik mengikuti jejak-jejak mereka. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Amir dan kepada Bu Novi serta yang tak kalah luar biasanya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyelesaikan kegiatan ini dari awal sampai akhir ini dengan baik. Tak ada gading yang terletak, tentu saja tak ada yang sempurna. Ya, segala sesuatunya tentu memiliki kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.